Konnichiwa, salam lebah pekerja. Kerja di Jepang tuh harus pindah. Tapi syaratnya tuh yang pertama sabar. Yang kedua strategi. Yang ketiga tuh yang paling penting, jangan tolol. Oke, strategi ini pasti harus ada gitu. Yang seperti cari informasi atau relasi gitu. Nanti gue bikin videonya khusus untuk ini. Oke, dan gue jelasin dikit ya. Situasi bekerja di Jepang tuh ada banyak banget. Tiap orang pasti mengalami situasi kerja yang berbeda gitu. Di sini gue ingin jelasin alasan-alasan umum kenapa kita harus pindah kerja gitu. Yang pertama tuh langsung aja supaya nggak basa-basi kan. Yang pertama tuh gaji, cuy. Gajinya tuh kecil. Kalau misal gajinya kecil, ngapain kita bertahan? Kita udah jauh-jauh ngerantau, kita udah keluar modal gede untuk ke Jepang. Tapi mostly tuh kalau misal lu pintar, nggak malas, ke Jepang tuh nggak butuh duit banyak, nggak butuh modal banyak. Kalau misal lu mau nyari informasi dan nggak malas, menurut gua, dari pengalaman gua aja ke Jepang tuh kurang dari 5 juta menurut gua, hitung-hitungan gua di luar makan dan kehidupan yang lainnya. Ya, tapi itu yang terjadi ya. Makanya kalau di suatu tempat bekerja gajinya kecil, ngapain bertahan cuy? Apapun itu alasannya menurut gua ya. Kalau emang kita ngejar duit. Yang kedua, Jepang tuh kekurangan orang. Nah, ini berhubungan dengan yang pertama. Jepang tuh kita tahu pekerjanya kurang banget. Yang banyak tuh orang tuanya. Kayak misal 10 orang Jepang tuh 8, 7 atau 6 itu orang tua. Nah, itu yang lebihnya tuh jadi dominan orang tua dibanding anak muda yang mau bekerja di kasar. Walaupun yang halus juga ada, tapi mostly gue berbicara tentang pekerjaan yang kasar gitu. Dan yang gue selalu tekanin adalah yang penting ke Jepang dulu cuy. Kalau udah di Jepang semua banyak banget pekerjaan yang kita bisa ambil gitu. Entah kamu di desa, mau di kota, mau pekerjaannya seperti apa. Tapi kembali lagi strategi harus ada dan sabar. Sabar tuh harus ada yang namanya menabung. Harus ada modal. Tapi kalau udah di Jepang gue yakin sih bisa. Yang ketiga, mau nikmatin kota negara Jepang gitu. Iya, sekenal gua ya, tiap menikmati negara Jepang tuh banyak caranya ya. Tapi mostly yang gua tahu, kebanyakan yang gua temanin ngobrol dan teman-teman gua, mereka tuh maunya ke kota. Selain karena gaji di kota itu pasti relatif lebih tinggi, di kota tuh ada banyak, ada hiburan dan sebagainya gitu. Akses transportasi mudah, tempat belanja banyak gitu. Untuk ke desa lebih gampang lagi, tapi untuk pertama nggak apa-apa. Kalau misal ada pilihan langsung pertama ke Jepang langsung kota, ambil dibanding di desa menurut gua. Tapi kembali lagi, yang penting ke Jepang dulu cuy. Itu nanti gue bikin video khusus tentang pindah ke kota di Jepang, karena gue baru pindah nih dari daerah bawah ke daerah tengah. Gue pindah dari Oitake ke Osaka gitu. Selanjutnya yang keempat, kita harus tuh kritis. Jadi kondisi di tempat kerja kan berbeda, bermacam-macam gitu. Kita harus kritis, apakah pekerjaan ini gua nyaman, apakah ini bisa membantu gua di masa depan, apakah ada yang salah. Kalau misal lu berpikir ada yang salah atau ada yang mesti dibenahi, lu harus kritis itu. Dan kembali lagi ke strategi, sabar dan jangan tolol. Itu sih yang terakhir, yang kelima nih, gua hampir lupa. Karena tersiksa batin cuy. Jadi alasan gue baru jalan-jalan tadi malam ke Dotonbori nih, di salah satu pusat
pasti hampir semua orang kenal lah tempat ini di Jepang, di Osaka, Dotonbori itu yang gambar patung olahraga tuh yang lari gitu. Gue ada ke sana sambil ngobrol dengan pekerja dari Jepang ya. Untuk masuk gue basa-basi lah, gue benci ya, gue nggak terlalu suka di tempat kerja gue dan bla bla bla. Ternyata dia kepancing gitu, dia ngomong ke gue nih, lu disiksa secara fisik nggak, kayak dikata-katain terus dipukul. Bilang enggak sih kalau dipukul, tapi mental kena, tapi gue udah bodo amat sama udah biasa. Ya akhirnya dia cerita, lu enak sih di tempat gue tuh dipukul cu, udah biasa digepak kepala dan sebagainya, dilemparin barang. Ini pasti banyak dialami oleh teman-teman kita yang di Gemba gitu. Itu yang salah satu alasan besar kenapa harus pindah cu. Ya kembali lagi strategi gue, sabar, strategi, dan jangan tolol. Gue tambah nih sedikit penjelasan. Yang ke Jepang dengan visa TG, Toko Tegino, itu bisa pindah kapan aja. Jadi ini nih, kan ada banyak visa TG itu, Toko Tegino tuh salah satu visa yang bisa kita apply untuk ke Jepang, dan gue pakai itu ke Jepang dan budget gue cuma di bawah 5 juta tuh. Kayaknya ya kalau gue keseluruhan dan sebagainya. TG tuh bisa pindah kapan aja. Jadi teman gue tuh di tempat kerja dulu ada kenalan bekerja di beda perusahaan. Dia tuh baru 1 bulan kerja di tempatnya, dia udah pindah. Coba bayangin 1 bulan gimana tuh, karena ngerasa nggak cocok sama pekerjaannya. Oke, yang kedua tuh magang kan sekarang kayaknya udah ada peraturan yang mengenai 1 tahun udah bisa pindah gitu. Ya sabar lah, masuk lagi strategi, sabar, strategi, dan jangan tolol. Oke, itu aja. Kalau misalnya ada yang salah dari ucapan gue, mohon di komen, atau ada rekomendasi tentang yang harus gue bahas, tolong komen aja di bawah, pasti gue bales. Oke, see you next video. Dari video ini kita pekerja di Jepang turut berduka cita terhadap teman kita yang mengalami kecelakaan, meninggal dunia baru-baru kemarin tanggal 12 bulan 8 karena tenggelam. Oke, matane.